Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dimanapun berada saat ini, yang sedang santai, yang sedang mendengarkan firman Tuhan atau yang sedang bekerja. Mari luangkan waktu, saya akan membagikan sesuatu firman Tuhan yang cukup berguna buat kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan satu firman Tuhan dengan tema tentang kesetiaan. Katakan kesetiaan. Bagaimana kunci supaya tetap setia di dalam Tuhan? Setia ini berbicara pasti ada yang lebih mengetahui. Oh, setia dalam Tuhan, setia dalam pasangan, setia dalam keluarga, setia dalam pekerjaan, setia dalam segala hal. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengaplikasikan kata kesetiaan, bagaimana kunci supaya tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian, Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesetiaan dan ketaatan adalah teladan Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan adalah teladan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikannya. Hal yang sama juga Tuhan inginkan dari kita saat ini, agar saat Yesus datang kita didapatnya sebagai orang-orang yang taat dan setia. Tuhan mau ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, Ia mendapati anak-anaknya, Ia mendapati umat-umatnya tetap setia di dalam Tuhan. Sama halnya kepada kita, sampai kapanpun kita hidup, kita harus tetap setia. Engkau Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga, engkau yang sudah memiliki pasangan, pasanganmu tetap berharap engkau akan tetap setia sampai pada akhir hayatnya. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian saya mau bagikan yang harus kita pelajari untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang pertama, untuk tetap setia di dalam Tuhan, yang pertama yang kita lakukan, dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana cara mendedikasikan diri kita kepada Tuhan? Mendedikasikan diri kita kepada Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menjalankan segala arahannya Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, datang ke gereja, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Itu adalah salah satu dedikasi kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian Roma 14 ayat yang ke-8. Banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada Tuhan, justru cenderung memiliki diri sendiri dan segala sesuatu berpusat kepada pribadinya sendiri. Memang kalau kita mau lihat, banyak orang itu hanya berserah kepada Tuhan, tapi justru mementingkan dirinya sendiri. Berserah kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini, bla bla bla. Hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Kata setia bukan seperti itu. Kata setia, kita bisa senangkan hati Tuhan, dan Tuhan senangkan hati kita. Yang kedua, kunci setia kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Yesus. Katakan sekali lagi, tetap bergantung kepada Yesus. Amsal 3. Ya, kalau kita mulai dari Amsal, banyak orang menggeser Tuhan dari setiap rencana yang kita buat. Kita lebih bergantung pada kekuatan kita sendiri dan mengandalkan orang lain. Maka sering sekali kita mengalami kegagalan. Kita berbicara kita bergantung kepada Tuhan. Tapi di satu sisi, kita sering sekali menggeser rencana-rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan kepada kita dan membuat rencana pribadi kita untuk menjadi keberhasilan. Dan kita sering sekali mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Sering sekali kita bergantung kepada orang lain, bukan bergantung kepada Tuhan lagi. Sehingga setiap rencana yang kita rencanakan pasti tidak akan berhasil. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kunci sukses untuk bisa setia kepada Tuhan, rajin untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan.
Kalau kita mau lihat satu firman Tuhan di 2 Korintus dikatakan, kebanyakan orang hanya mementingkan bagaimana membuat kesenangan pribadi, namun malas dan masa bodoh untuk perkara-perkara rohani. Yuk, untuk masalah-masalah pribadi Bapak Ibu sekalian, kita cukup antusias, tapi untuk masalah-masalah rohani sering sekali kita lupa. Hari Minggu adalah hari yang bersukacita. Hari Minggu adalah hari kita untuk datang menyembah Tuhan. Walaupun kita harus menyembah Tuhan setiap hari, ada satu momen, ada satu kegiatan yang luar biasa datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Sering sekali kita tidak hadir. Tapi kalau ada kata arisan, kalau ada kata pertemuan, kita selalu ingat dan tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana kita disebut menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Untuk datang ke gereja, untuk datang berdoa, untuk datang menyembah Tuhan kita ogah. Tapi untuk melakukan hal-hal duniawi, kita orang calon nomor 1. Gak mau pernah ketinggalan. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kunci sukses untuk tetap setia kepada Tuhan? Tetaplah bersukacita di dalam Yesus. Katakan sekali lagi, tetaplah bersukacita di dalam Yesus. Filipi 4 ayat 4 mencatat, kebanyakan orang selalu berpikir negatif, itulah sebabnya banyak orang putus asa dan menyerah di tengah jalan. Mari selalu bersukacita, senantiasa di dalam Tuhan. Yang keempat, tetap bersukacita di dalam Yesus. Apapun yang kita hadapi, kalau kita sedang diberkati oleh Tuhan, kita tetap bersukacita. Walaupun kita sedang menunggu janji berkat Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Walaupun kita diberkati, kalau kita mendapatkan gift atau sebuah hadiah yang cukup besar, kita bersukacita. Walaupun hidup kita masih seperti ini saja, tetap kita bersukacita. Karena apa? Sukacita kita kepada Tuhan, itulah yang membawa kemerdekaan, bahkan kemenangan dalam diri kita. Kalau kita lakukan keempat hal tersebut, saya pastikan kita tetap setia di dalam Tuhan. Intinya, ketika kita bisa setia di dalam Tuhan, saya pastikan engkau dan saya setia dalam kehidupanmu, kepada pasanganmu, kepada pekerjaanmu, kepada studimu, kepada pelayananmu yang Tuhan percayakan kepada kamu. Saya percaya dengan judul tema kita pagi hari ini, tetap setia di dalam Tuhan, maka Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.